Akan memasuki sesi penyajian materi yang ketiga oleh Ibu Dr. Mas Esa SPMSI. Sebelum kami berikan waktu kepada beliau, saya akan bacakan dahulu biodata narasumber ketiga. Beliau terlahir di Bandung tanggal 6 Juli. Status pekerjaan terakhir dari sejak awal tahun 2002 sampai sekarang, beliau adalah Widya Iswara di Balai Besar Pengembangan Peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian Cianjur. Kemudian pendidikan terakhir beliau adalah S3 Fitopatologi IPB, alumni tahun 2017, tempat tinggalnya di Cianjur. Kemudian pengalaman aktual beliau adalah mengajar diklat baik untuk para pegawai negeri sipil maupun non PNS, serta menulis buku yang diterbitkan secara nasional oleh penerbit anggota IKAPI. Bidang keahlian yang ditekuninya secara umum adalah pertanian, lebih khususnya adalah kultur jaringan tanaman, teknologi benih, hama penyakit tumbuhan, fitopatologi dan bioteknologi. Barangkali itu informasi global tentang biodata pemateri ketiga. 30 menit kemudian nanti akan kami berikan kesempatan kepada Ibu Dr. Imas Esa SPMSI dengan judul materi budidaya sayuran microgreen skala rumah tangga di masa pandemi COVID-19 dan new normal untuk menjaga ketahanan pangan keluarga. Kepada Bapak Muhammad Ghani kami ucapkan terima kasih dan kita akan memasuki materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Imas Esa SPMSI. Silakan Ibu Dr. Imas Esa SPMSI untuk menyampaikan materi ketiga 30 menit kemudian nanti. Kepada para partisipan sambil menunggu tayangan dari Ibu Dr. Imas, kami ingatkan untuk daftar hadir kami mohon Ibu sekalian bisa mengakses dari laman Simfal P4TK Pertanian, kita masih nama lembaga yang lama, kemudian mengisi biodatanya di situ sebagai materi untuk kami menerbitkan sertifikat yang akan bisa sekalian unduh melalui akses Simfal yang sama. Demikian dari kami. Dan kepada setiap partisipan bila ingin menyampaikan detail pertanyaannya silakan mengisi pada kolom Q&A question and answer kepada siapa pertanyaan ingin disampaikan dan nanti akan kami beri kesempatan kepada pemateri untuk menanggapinya balik. 30 menit waktu ke depan kami silakan kepada Dr. Imas SPMSI. Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Arin. Suara saya terdengar Bapak Ibu ya? Benar ya? Silakan. Baik, kita bisa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Selamat siang ya. Semuanya salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum masuk ke pemaparan materi, sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Raden Nurul Kasumi MP selaku Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi bidang pertanian. Terima kasih telah mensupport kegiatan webinar pada hari ini.
Yang kedua kepada yang terhormat Pak Gani, kemudian Pak Muhammad Gandhi Gumlat. Terima kasih atas kesediaannya ikut berkolaborasi ya pada kegiatan webinar hari ini. Sedikit cerita ya, sebenarnya antara saya dengan Pak Gani dan Pak Muhammad Gandhi ini bisa dikatakan teman online. Jadi ketemu hanya di online gitu ya Pak, Bapak Ibu sekalian. Jadi kami berpartisipasi dalam kegiatan webinar ini karena kami bertiga memiliki ketertarikan yang sama ya dalam budidaya microgreen seperti itu. Selanjutnya juga saya ucapkan terima kasih kepada penyelenggara webinar dan semua yang terlibat ya dalam kegiatan webinar hari ini. Terima kasih telah bekerja keras merancang kegiatan webinar hari ini. Kepada yang terhormat host dan moderator webinar hari ini, terima kasih telah memfasilitasi kegiatan webinar hari ini. Yang terakhir kepada Bapak dan Ibu peserta webinar yang saya banggakan, terima kasih telah ikut bergabung dan berpartisipasi dalam kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian pada hari ini Selasa 8 September 2020. Baik, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, kalau dua narasumber sebelumnya tadi telah menyampaikan secara detail tentang bagaimana budidaya microgreen dan bagaimana hidup sehat dan berkreasi dengan microgreen. Nah, yang akan saya sampaikan pada webinar hari ini, saya beri judul budidaya sayuran microgreen skala rumah tangga di masa pandemi COVID-19 dan new normal untuk menjaga ketahanan pangan keluarga. Materi webinar ini nanti akan kami share ya sama panitia. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja, kita simak bersama-sama paparan materi tentang budidaya sayuran microgreen skala rumah tangga di masa pandemi COVID-19 dan new normal untuk menjaga ketahanan pangan keluarga. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, dalam materi paparan yang akan saya sampaikan lebih kurang tentang bercerita tentang awal mula saya tertarik dengan budidaya microgreen, kemudian juga bercerita tentang awal pencarian ya kajian pustaka yang terkait dengan budidaya microgreen. Jadi kenapa saya tertarik dengan budidaya microgreen, karena saya mencermati ada dua masalah utama ya. Jadi ada dua masalah utama yang saya cermati terkait dengan kasus coronavirus yang terjadi di Indonesia. Jadi masalah yang pertama adalah ternyata jumlah kasus terkonfirmasi coronavirus di Indonesia terus meningkat di setiap harinya ya. Dan sampai pertanggal 7 September 2020 total kasus terkonfirmasi virus corona di Indonesia sudah mencapai 196.989 orang, ya, hampir mencapai 200.000 orang. Nah, selanjutnya saya mencari pustaka, ya. Nah ini
pustaka dari Ibu Yulianti 2004 dan Siswanto et al 2013. Jadi ini saya lihat atau saya kaji sebelum terjadi coronavirus, ya, seperti itu. Dari kedua hasil atau pendapat ini, bahwa gaya hidup atau pola hidup yang tidak sehat dan kondisi stres itu dapat menurunkan sistem imunitas tubuh dan dapat meningkatkan resiko terserang berbagai penyakit. Jadi ada hubungan, ya, ada hubungan yang erat tentang gaya hidup atau pola hidup seseorang, ya, dan kondisi stres, ya, terhadap meningkat atau menurunnya sistem imunitas tubuh, ya, yang berdampak kepada resiko, ya, terserang berbagai penyakit. Nah, dari sini timbul suatu pertanyaan, apa hubungannya dengan microgreen? Nah, apa hubungan budidaya microgreen terhadap stres? Apa hubungan budidaya microgreen terhadap sistem imunitas tubuh? Dan apa hubungan budidaya microgreen terhadap kasus coronavirus yang terjadi pada saat ini? Nah, sampai saat ini belum ada vaksin, ya, untuk mencegah infeksi virus corona atau COVID-19. Nah, berdasarkan kajian pustaka yang saya peroleh dari beberapa hasil penelitian, bahwa salah satu upaya untuk membatasi pengaruh dari infeksi virus yaitu dengan membangun sistem imun tubuh. Nah, dugaan sementara didukung oleh beberapa hasil penelitian bahwa pola hidup sehat dan konsumsi sayuran microgreen, kemudian kemampuan seseorang untuk mengelola kondisi stres, itu dapat meningkatkan sistem imunitas tubuh. Nah, kalau sistem imunitas tubuh meningkat, maka resiko terserang berbagai penyakit termasuk coronavirus akan rendah. Seperti itu. Nah, kemudian masalah kedua yang saya cermati adalah merebaknya pandemi COVID-19 juga telah mengganggu sektor yang menyokong kehidupan masyarakat, termasuk diantaranya sektor pertanian. Nah, pemberlakuan kebijakan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, sosial dan physical distancing di beberapa daerah, itu sangat berpengaruh pada kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi bahan pangan, baik oleh individu atau keluarga. Selanjutnya, pandemi COVID-19 ini juga telah menyebabkan kerawanan pangan atau terganggunya ketersediaan bahan pangan baik di rumah tangga, ya, dalam segi jumlah, mutu, stabilitas, dan aksesibilitas fisik dan ekonomi terhadap pangan. Nah, kondisi ini dapat mengganggu ketahanan pangan individu, keluarga maupun nasional. Pertanyaannya, nah, bagaimana cara meningkatkan imunitas tubuh di masa pandemi COVID-19 dan new normal? Kemudian bagaimana cara agar ketahanan pangan individu, keluarga, dan nasional dapat terjaga selama masa pandemi COVID-19 dan new normal? Nah, jawabannya adalah, atau solusinya adalah, saya melihat budidaya microgreen skala rumah tangga adalah solusi yang bisa kita andalkan seperti itu. Nah, apa itu tanaman microgreen? Kemudian mengapa sayuran microgreen dapat dijadikan alternatif untuk mengatasi masalah kesehatan dan kerawanan pangan individu, keluarga, dan nasional di masa pandemi COVID-19 dan new normal? Kita akan simak bersama. Bapak Ibu sekalian, merebaknya teknik budidaya microgreen sebenarnya telah merubah paradigma kita, ya, paradigma
bahwa bercocok tanam atau budidaya tanaman gitu ya, itu merupakan hal yang sulit ya. Sulit karena harus berpanas-panasan ya, kotor dan berpeluh keringat seperti itu. Kemudian untuk budidaya tanaman itu butuh modal besar ya, butuh lahan yang atau tempat yang luas dan harus menggunakan media tanah. Namun dengan adanya teknik budidaya mikrogreen ini, ternyata paradigma tersebut bisa dipatahkan. Jadi teknik budidaya mikrogreen ini tidak sulit ya, sangat mudah dan menyenangkan karena dilakukan di rumah bersama keluarga. Jadi bisa juga menurunkan tingkat stres atau kejenuhan ya selama berada di rumah ya, stay home di rumah selama pandemi ini. Kemudian juga tidak butuh modal besar, jadi bisa dilakukan dengan modal kecil dan terjangkau atau low budget seperti itu. Kemudian tidak butuh lahan atau tempat luas, jadi bisa dilakukan di lahan sempit atau tidak punya lahan sama sekali. Contohnya dengan menggunakan beberapa tray ya plastik dengan bentuk dan beberapa ukuran yang bervariasi seperti itu. Bisa membeli atau menggunakan limbah gitu ya, limbah atau limbah tray ya bekas yang tidak digunakan bisa kita manfaatkan seperti itu. Kemudian juga tidak harus menggunakan media tanah. Jadi kita bisa menggunakan media non tanah. Contohnya yang sudah terbiasa digunakan, umum digunakan untuk budidaya mikrogreen ini adalah rock wool, Tosofit ya, kokopit, kemudian hidroton, bahkan kertas buram atau tisu pun bisa digunakan sebagai media pengganti tanah istilahnya ya, seperti itu. Kemudian untuk teknik budidaya mikrogreen ini tidak butuh instalasi khusus dan mahal seperti hidroponik ya. Jadi kita bisa memanfaatkan wadah atau tray atau kontainer bekas ya dengan berbagai ukuran dan bentuk sebagai wadah semai. Kemudian budidaya mikrogreen ini bisa dilakukan di greenhouse atau tidak, jadi opsional gitu ya. Kalau saya lihat sih Pak Muhammad Gandhi, beliau menanam atau budidaya mikrogreennya di greenhouse ya kalau tidak salah seperti itu. Jadi kalau tidak punya greenhouse atau bisa dilakukan di rumah gitu ya, bisa dilakukan di rumah atau indoor dengan menggunakan cahaya buatan ya, menggunakan cahaya lampu LED warna putih sekitar 10 sampai 12 watt. Kemudian tidak butuh waktu lama sampai bisa panen dan diperoleh manfaatnya ya. Jadi kalau misalkan untuk sayuran mature green ya, rata-rata umur panennya sekitar 30 sampai 35 hari ya. Jadi bisa dipanen atau dikonsumsi, diambil manfaatnya seperti itu. Tapi untuk budidaya mikrogreen ini bisa dipanen lebih cepat. Jadi pada umur yang lebih muda, antara 7 sampai 14 hari tergantung dari varietas benihnya. Dan manfaatnya bisa diperoleh bahkan nilai gizinya jauh lebih tinggi daripada tanaman yang dipanen lebih tua. Nah ini salah satu kelebihan dari mikrogreen. Bisa dipanen lebih cepat ya, antara 7 sampai 14 hari dan manfaatnya bisa langsung diperoleh ya, bisa langsung dikonsumsi dan nilai gizinya pun jauh lebih tinggi daripada tanaman yang dipanen lebih tua seperti itu. Kemudian karakteristik sayuran mikrogreen ini ya, jadi teknik budidaya mikrogreen ini resiko serangan organisme pengganggu tanamannya rendah. Kenapa rendah? Karena ditanam di dalam rumah indoor seperti itu ya. Jadi resiko ada serangan hama atau penyakit tanaman akan rendah seperti itu atau bisa jadi tidak ada sama sekali seperti itu ya. Dan untuk menekan resiko serangan penyakit ya,
dari dalam benih itu sendiri bisa diantisipasi ya dengan menggunakan benih bersertifikat, benih yang sehat dan bersertifikat seperti itu. Jadi kalau benih yang kita gunakan untuk budidaya mikrogreen ini kita pilih benih yang sehat dan bersertifikat, insya Allah resiko serangan penyakit benih ya itu akan kecil seperti itu. Kemudian biasanya untuk teknik budidaya mikrogreen ini menggunakan benih organik yang bebas pestisida. Jadi kita pilih, jadi sebelum kita melakukan budidaya mikrogreen, kita harus pilih benih yang organik yang bebas pestisida. Jadi kalau Bapak Ibu beli kemasan benih, jadi dilihat dulu kemasannya di dalam kemasan tersebut ya. Biasanya ada keterangan apakah benih tersebut mengandung pestisida atau tidak seperti itu. Kalau misalkan tidak ada keterangan bebas pestisida, berarti bisa langsung digunakan sebagai bahan tanam. Ya. Namun kalau misalkan ternyata di situ mengandung pestisida, bisa kita lakukan treatment sebelum kita tanam. Ya, bisa dengan melakukan proses pencucian ya berulang-ulang 2-3 kali sampai benar-benar benih tersebut bebas dari bahan pestisida seperti itu. Jadi kalau misalkan kita gunakan benih organik yang bebas pestisida, hasil panenan pun akan bersifat organik, ya. Bisa langsung kita makan, ya. Jadi bebas pestisida, maka hasil panen pun akan bersifat organik, bisa kita langsung makan. Kemudian di dalam teknik budidaya mikrogreen juga zero pupuk dan pestisida anorganik atau pupuk dan pestisida kimia, ya. Jadi tidak perlu memberikan perlakuan pupuk atau pestisida gitu ya. Karena pada dasarnya di dalam benih itu sendiri ya sudah ada cadangan makanan di dalamnya yang nanti akan digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan si bibit tanaman tersebut seperti itu. Jadi tidak perlu menggunakan pupuk atau pestisida ya. Apalagi yang non organik seperti itu. Sehingga hasil panen pun akan bersifat organik seperti itu. Kemudian dilihat dari nilai gizi hasil panen sayuran mikrogreen ini berdasarkan hasil penelitian yang saya kaji, kadar vitamin, mineral dan antioksidannya bisa sampai mencapai 40 kali lebih tinggi dari sayuran dari jenis yang sama yang dipanen pada umur tua atau mature green. Nah ini salah satu kelebihan dari sayuran mikrogreen. Nah ini perbandingan nutrisi mikrogreen dengan mature green ya. Bisa bervariasi sebenarnya ya. Antara misalkan ini untuk mikrogreen kol merah ya. Kandungan vitaminnya ternyata 40 kali lebih besar ya di mikrogreen dibandingkan dengan di mature green ya 1 berbanding 40. Kemudian vitamin C-nya 6 berbanding 1. Kemudian di daun ketumbar ya. Jadi kalau di luar negeri itu bahan tanam untuk mikrogreen ini sudah mengarah ke berbagai tanaman yang bisa digunakan sebagai rempah-rempah ya untuk memasak seperti itu, termasuk daun ketumbar. Di sini ternyata beta karotinnya untuk mikrogreen daun ketumbar lebih tinggi ya, 40 berbanding 1 seperti itu. Ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Gandhi ya. Nah ini pengertian mikrogreen itu sendiri itu apa? Jadi mikrogreen ini adalah tanaman kecil ya, tingginya antara 5 sampai 7 cm yang dipanen pada umur muda ya, antara 7 sampai 14 hari setelah semai atau pada saat kotiledon dan satu daun sejati sudah muncul. Ya. Nah, sayuran mikrogreen ini diklaim memiliki nilai gizinya yang jauh lebih tinggi dibandingkan tanaman yang dipanen pada umur lebih tua.
Ini sejarah microgreen ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Gandhi, juga Pak Gandhi ya. Jadi di wilayah Amerika Serikat dan Eropa ya sudah berkembang jauh lebih sejak tahun 1980-an ya. Namun di Indonesia baru populer ya sejak tahun 1997 dan 1998-an. Tidak apa-apa ya, tidak ada kata terlambat ya untuk hal-hal yang positif ya. Jadi kita ambil positifnya saja ya. Nah, ini beberapa kelebihan sayuran microgreen, mudah ditanam pada berbagai media tanam ya. Jadi ada beberapa media tanam non tanah ya yang bisa kita gunakan sebagai media tanam. Penanaman dan perawatannya pun tidak sulit ya. Perawatannya kalau misalkan sudah berkecambah ya, jadi kalau sebelum berkecambah ya si benih tersebut ditanam di media tanam ya, kemudian disimpan diberikan air ya, diberikan air untuk menjaga kelembaban media tanam ya, diberi air seperti itu, kemudian ditutup plastik ya, jadi dikondisikan tanpa cahaya ya di suatu tempat, kemudian biasanya 2-3 hari berikutnya baru berkecambah. Nah, setelah berkecambah si kecambah ini perlu disimpan di ruang yang ada cahaya ya. Tidak langsung terkena cahaya matahari, tapi minimal ada cahaya yang masuk atau yang bisa diserap oleh si benih yang baru berkecambah tersebut ya. Untuk apa ya? Untuk supaya pertumbuhannya bagus, kemudian untuk meningkatkan kadar klorofilnya. Jadi kalau misalkan benih yang baru berkecambah itu ya, itu si kotyledonnya masih kuncup ya, kemudian warnanya putih. Namun kalau kita rangsang dengan cahaya, ini akan si kotyledonnya akan mekar ya, kemudian lama-kelamaan ya akan meningkat kadar klorofilnya seperti itu, semakin menghijau. Bisa ditanam di dalam ruangan atau indoor, ya. Jadi tidak memerlukan cahaya matahari langsung. Jadi cukup disimpan di dekat jendela. Kalau saya di rumah, jadi disimpan di dekat jendela selama sampai umur panen, sampai kurang lebih antara 13 sampai 14 hari seperti itu. Nah, selama 14 hari itu kita harus terus mengontrol dan melihat kondisi kelembaban si media. Ya, kalau misalkan medianya sudah mulai mengering ya kita beri air ya, beri air seperti itu. Kemudian dapat ditanam sepanjang tahun, tidak mengenal musim. Ya, jadi karena indoor, dia bisa ditanam di dalam rumah ya, jadi tidak bisa dilakukan atau ditanam sepanjang tahun ya. Kemudian dipanen pada umur 7-14 hari ya, setelah semai ya. Jadi tandanya si microgreen ini dipanen ya. Jadi ciri-ciri si sayuran microgreen ini siap dipanen adalah setelah 2 kotiledon dan satu sampai 2 daun sejati muncul. Jadi kalau misalkan sudah antara 13 sampai 14 hari terlihat kotiledonnya ada 2, kemudian muncul 1 atau sampai 2 daun sejati, baru kita siap panen. Kemudian hasil panennya bisa kita gunakan sebagai garnish dan penambah cita rasa makanan. Ini jumlah dan kadar gizinya, vitamin, mineral, dan senyawa antioksidannya jauh lebih tinggi daripada sayuran yang dipanen pada umur lebih tua. Nah, ini karena kandungan antioksidannya ya sangat tinggi ya, microgreen ini dapat digunakan sebagai solusi untuk menurunkan beberapa kasus penyakit
degeneratif akibat radikal bebas seperti kanker, ya, diabetes, katarak, penuaan dini, penyakit Alzheimer, jantung koroner, dan lain sebagainya. Kemudian mikrogen juga merupakan solusi, ya, ancaman kerawanan pangan, ya, kondisi ketidakcukupan pangan di masa pandemi COVID-19 dan new normal pada tingkat rumah tangga. Jadi karena umur panennya sangat pendek, ya, antara 7 sampai 14 hari, maka ketersediaan atau keberlangsungan, ya, kemanfaatannya bagi individu, ya, atau keluarga itu akan mengatasi ancaman kerawanan pangan. Jadi pada karena umur panennya sangat pendek, 7 sampai 14 hari, maka ketersediaan sayuran, ya, yang bernilai gizi tinggi akan terpenuhi seperti itu. Jadi tidak harus berlama-lama menanam sampai 35 hari gitu, ya, seperti itu. Cukup di rumah nanam sendiri, hasilnya kita konsumsi sendiri seperti itu. Kemudian selain dapat memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri di rumah tangga, dalam skala budidaya mikrogen ini juga dapat dilakukan dalam skala yang besar. Seperti halnya Muhammad Gandhi, ya, beliau sudah punya istilahnya bisa dijadikan sumber penghasilan, ya, keluarga seperti itu untuk menopang kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Kemudian karena budidaya mikrogen ini dapat mendukung ketahanan pangan keluarga, ya. Kemudian kalau ketahanan pangan keluarga sudah terpenuhi, maka ketahanan nasional juga akan terpenuhi. Jadi budidaya mikrogen ini mendukung ketahanan pangan keluarga dan nasional melalui peningkatan gizi individu dan masyarakat. Bapak Ibu sekalian, menurut referensi yang saya peroleh, ya, ternyata manfaat meminum jus, ya, 30 ml jus microgreen, ya, ini sama dengan makan 1 kilogram berbagai sayuran tua yang berwarna hijau, ya. Jadi kalau nilai manfaatnya jauh lebih tinggi. Nah, kita bisa memilih kita mau minum atau mengkonsumsi jus microgreen atau makan 1 kilogram berbagai sayuran tua berwarna hijau seperti itu, ya. Jadi ini pilihan bagi Bapak Ibu. Kalau misalkan ternyata nilai manfaatnya, ya, dari 30 ml jus microgreen itu ternyata sama dengan kita mengkonsumsi 1 kilogram berbagai sayuran tua berwarna hijau, ya kita pilih yang jus microgreen kalau saya seperti itu, ya. Kita tidak akan untuk memakan sayuran 1 kilogram tidak mungkin rasanya gitu, ya. Nah, ini bisa digantikan dengan kita mengkonsumsi jus microgreen sebanyak 30 ml seperti itu. Kemudian tahukah Bapak Ibu sekalian bahwa nilai manfaat makan 55 gram microgreen brokoli, ya, itu juga sama dengan makan 1 kilogram maturgin brokoli, gitu, ya. Ini juga pilihan, apakah kita mau mengkonsumsi microgreen, ya, sebanyak 55 gram atau makan 1 kilogram maturgreen brokoli, gitu, ya. Nah, ini juga saya kira tidak mungkin, ya, kita makan maturgreen brokoli banyak 1 kilo. Ya. Kalau saya sih memilih makan microgreen, ya, sebanyak 55 gram, ya, untuk kebutuhan nutrisi saya seperti itu. Nah, ini beberapa peran mineral, ya, mineral
zinc, kemudian selenium ya, yang berperan dalam meningkatkan imunitas tubuh ya. Jadi ada di dalam sayuran microgreen terdapat sangat banyak mineral ya, sangat banyak mineral yang terdapat di dalamnya yang berperan dalam meningkatkan imunitas tubuh ya, seperti itu. Ini antioksidan beta karotin ya pada microgreen brokoli dan bayam ya. Ini juga beta karotin ini merupakan salah satu antioksidan yang dapat meningkatkan imunitas tubuh, ya. Selain berperan sebagai anti kanker ya, seperti itu. Kemudian antioksidan sulforafan ini pada microgreen brokoli dan bayam ini juga sama berperan dalam meningkatkan imunitas tubuh ya terhadap berbagai penyakit. Juga bersifat anti kanker, antivirus, antibakteri seperti itu ya, sehingga sangat disarankan untuk kita konsumsi apalagi pada saat pandemi COVID-19 dan pada saat new normal ya, saat ini. Nah, bagaimana prospek pengembangan budidaya microgreen? Jadi tergantung kepada kesadaran dari masyarakat sendiri. Jadi selama masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya makanan sehat dan organik, pentingnya pola hidup sehat, ya, maka prospek sayuran microgreen ke depan diperkirakan akan tinggi baik di masa pandemi COVID-19 maupun di masa new normal, ya. Jadi bisa di prospeknya akan terus berkembang ya, meskipun ya pandemi COVID-19 ini berakhir seperti itu. Jadi tidak akan berhenti. Nah, ini pengembangan budidaya microgreen, jadi bisa dilakukan dalam skala rumah tangga ya untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga dan menjaga ketahanan pangan keluarga. Juga bisa dilakukan dengan skala bisnis ya. Tujuannya ya untuk menambah penghasilan keluarga dan menopang kesejahteraan keluarga ya, dan masyarakat. Ya. Nanti produknya kalau skala bisnis bisa dijual, produknya bisa dijual secara mandiri ya, atau kita jadi kalau bisa kita bikin komunitas ya, bisa bikin komunitas Bapak Ibu. Jadi misalkan di suatu daerah tertentu ya, beberapa yang memiliki ketertarikan yang sama terhadap budidaya microgreen bisa membuat suatu komunitas budidaya microgreen. Misalkan di Cianjur, saya rasa di Cianjur belum ada ya, tapi mungkin ke depan nanti bisa kita buat komunitas khusus ya, pecinta atau yang memiliki ketertarikan yang sama terhadap budidaya microgreen. Ini bisa dijadikan solusi untuk menjembatani bagi keluarga yang ingin mendapatkan penghasilan atau mendapatkan pendapatan yang lebih ya, seperti itu. Nah, ini sosialisasi pengetahuan dan wawasan tentang pentingnya budidaya microgreen di rumah kepada masyarakat melalui diklat, seminar atau workshop juga bisa digunakan ya, mungkin untuk menambah penghasilan keluarga juga gitu ya. Jadi sosialisasinya dengan menggunakan PIK ya, seperti itu. Ini ada beberapa produk pengembangan microgreen. Ini sudah dijual secara online di toko online, jadi bisa dibeli secara online. Ya. Ini tidak pure microgreen, tapi ada penambahan beberapa bahan tertentu seperti yang Vinacogreen ini campuran antara microgreen, wheatgrass ini gandum ya, kemudian ditambah nanas dan air kelapa. Nah, ini merupakan minuman kesehatan yang kaya nutrisi, bisa diminum setiap hari untuk semua kalangan ya, bayi, remaja, dewasa, yang sudah lanjut usia, yang hamil gitu, seperti itu ya, bisa dikonsumsi langsung seperti itu. Ini juga produk lainnya Kale Elixir ya, campuran antara microgreen kale
nanas, melon, dan air kelapa. Kemudian sunriser, ya, campuran mikrogen bunga matahari, ya. Kemudian buah naga, apel, dan air kelapa. Ini juga sama kayak nutrisi dan bisa digunakan untuk menjaga kesehatan tubuh, ya. Nah, ini hal-hal yang harus disiapkan. Ya, gitu ya. Nah, ini benih microgrid yang bisa kita gunakan. Jadi ada beberapa varietas benih yang populer yang digunakan sebagai bahan tanam microgreen, yaitu dari famili Brassicaceae, ya, kembang kol, brokoli, kubis, selada air, lobak, kemudian dari famili Asteraceae, selada, bunga matahari, kemudian dari famili Apiaceae, wortel, seledri, kemudian dari famili Amaryllidaceae, gitu, bawang putih, bawang daun, gitu ya. Kemudian dari famili Amarantaceae, beet dan bayam, kemudian dari Cucurbitaceae, bisa melon, timun, dan labu, ya. Kemudian dari dari famili Fabaceae, gandum, ya, wheatgrass, dan Triticum aestivum. Jadi kalau Bapak Ibu beli kemasan benih, ya, jadi harus dilihat dulu apakah mengandung pestisida atau tidak, gitu ya. Jadi kalau misalkan mengandung pestisida harus kita bersihkan dulu, ya, bahan pestisida dari si benih tersebut, baru kita bisa tanam di media tanam. Nah, ini syarat media tanam atau semai. Jadi sebenarnya kita bisa memilih beberapa media tanam yang sudah mengandung nutrisi di dalamnya atau tidak, seperti itu, ya. Jadi kalau yang sudah mengandung nutrisi, misalnya ya kayak kokopit, ya, jadi sudah mengandung beberapa unsur pada makro mikro seperti itu. Tapi kalau misalkan kertas pun bisa, gitu ya, kertas atau tisu, ya, kan tidak mengandung nutrisi, gitu ya, seperti itu. Tapi tetap masih bisa tumbuh, ya, karena pada dasarnya kan si di dalam biji tersebut sudah mengandung cadangan makanan yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan si benih tersebut, gitu ya. Jadi cukup hanya ditambah air saja pun jadi, gitu ya, tumbuh dengan baik seperti itu. Jadi syarat media yang lain adalah mampu mengikat dan menyimpan air dengan baik. Nah, ini yang terpenting, ya. Jadi pada selama proses pertumbuhan dari benih berkecambah sampai panen seperti itu, kita harus selalu menjaga kelembaban si media, gitu ya. Jadi kalau misalkan si medianya mampu mengikat dan menyimpan air dengan baik, kan tidak perlu sering disiram istilahnya. Kemudian mampu mengikat dan menyimpan oksigen, tidak mengandung patogen, jadi harus istilahnya bersih lah, ya, bersih, kemudian steril istilahnya. Tidak mengandung zat toksik, kemudian memiliki pH netral, mudah diperoleh, ya, bersifat ramah lingkungan kalau bisa. Jadi yang non tanah, ya, selain tanah itu bisa menggunakan kokopit, kompos, kemudian rock wool, arang sekam, hidroton, atau campuran antara beberapa media tertentu seperti itu. Nah, ini berdasarkan hasil penelitian Widi Wurzani et al. 2019, ya, beliau melakukan penelitian, jadi ingin mengetahui adakah peningkatan kadar atau kandungan sulforafane, ya, pada microgreen tanaman brokoli, ya. Dia ingin melihat ada tidak peningkatan kandungan antioksidan ini pada tanaman brokoli yang cukup diberi air saja dan diberi nutrisi. Nah, nutrisinya ini beliau gunakan air kelapa. Kenapa air kelapa? Karena air kelapa ini mengandung beberapa hormon pertumbuhan, ya, seperti auksin, gibberellin, sitokinin yang dapat mempercepat atau meningkatkan proses perkecambahan si benih. Kemudian media tanamnya beliau gunakan ada 4, yaitu rock wool, kokopit, kertas, dan hidroton. Ya. Jadi ternyata pada
media sayuran microgreen ya yang ditanam pada media kertas pun mengandung sulforafane, tapi kandungannya jauh lebih rendah dari media tanam yang sudah mengandung nutrisi ya, seperti itu. Mohon izin mengingatkan Bu Dr. Imas, waktu sudah lewat 7 menit. Ya. Saya terlanjur berjanji untuk ada diskusi. Ya, baik Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Nah kemudian ternyata dibandingkan dengan pertumbuhan sayuran microgreen yang diberi nutrisi air kelapa, kadar kandungan sulforafanenya meningkat seperti itu. Jadi ini sebenarnya nanti Bapak Ibu bisa memilih ya, apakah hanya cukup dengan air saja atau mau ditambah atau diberi perlakuan dengan nutrisi ya. Kalau bisa sih nutrisinya yang ramah lingkungan, yang organik ya, bukan pupuk kimia seperti itu ya, sehingga nanti hasilnya atau produk hasil panennya bisa kita konsumsi secara organik seperti itu. Jadi pemberian nutrisi ya itu boleh-boleh saja, sah-sah saja digunakan ya. Dan berdasarkan hasil penelitian kadar ini dapat meningkatkan kadar vitamin, mineral atau antioksidan yang terdapat di dalam sayuran microgreen tersebut dibandingkan dengan yang hanya diberi air saja seperti itu. Ini beberapa wadah media yang bisa kita gunakan. Jadi bisa menggunakan wadah apa saja dari limbah ya atau limbah atau bekas atau yang baru ya. Yang penting memiliki lubang-lubang di bagian dasarnya untuk menjaga sirkulasi air dan oksigen. Jadi bisa menggunakan tray ya atau kontainer apa saja gitu. Yang penting memiliki lubang-lubang atau diberi lubang ya, sebelum diberi lubang di bawah bagian dasarnya untuk menjaga kesirkulasi air dan oksigen. Ini nanti bagaimana cara menanam sayuran microgreen ya. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Muhammad Gandhi ya. Ini bedanya atau apa sih bedanya atau ini persamaannya dulu, persamaan microgreen dengan hidroponik. Persamaan microgreen dengan hidroponik, yang pertama adalah keduanya merupakan bagian dari urban farming, cocok untuk masyarakat perkotaan yang tidak memiliki tanah atau lahan luas. Yang kedua bisa dilakukan secara menyenangkan ya, karena bisa dilakukan bersama keluarga ya di rumah, sehingga dapat menurunkan kejenuhan atau tingkat stres pada masa pandemi. Kemudian keduanya bisa dilakukan sepanjang tahun tanpa mengenal musim. Kemudian bisa menggunakan benih organik dan benih yang bebas pestisida. Bisa menggunakan media tanam selain tanah ya, seperti rokul, kokopit, arang sekam, hidroton dan lain-lain. Bisa menggunakan limbah atau bahan bekas untuk wadah media ya. Kemudian resiko serangan OPT-nya rendah ya. Keduanya bisa dilakukan dengan zero pupuk dan pestisida organik. Ya. Ini pilihan ya, opsional, sehingga produk atau hasil panen lebih sehat ya karena bersifat organik. Bisa dilakukan dalam skala rumah tangga atau bisnis ya. Kemudian produknya bisa dipasarkan secara mandiri atau membangun komunitas dengan orang-orang yang memiliki ketertarikan yang sama terhadap budidaya microgreen atau memiliki kesadaran visi dan misi yang sama terhadap pentingnya makanan sehat dan organik seperti itu. Ini perbedaan antara microgreen dan hidroponik ya. Nanti Bapak Ibu bisa interupsi? Iya. Ya, nanti bisa Bapak Ibu lihat. Ya. Nanti rasanya bisa diunduh melalui laman yang sudah saya bagikan. Ya. Boleh Ibu gunakan nanti ketika pertanyaan relevan dengan frame-frame masih ada 10 frame lagi ya Bu ya. Iya. Izin, saya hormat, nanti bisa kita lanjutkan. Ya. Ini akan gunakan sesi berikutnya tanya jawab. Baik. Boleh ya Bu Imas ya? Ya, boleh. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Luar biasa. Bapak Ibu partisipan, dengan jelas suara saya? Dengan jelas ya, semoga
Saya lihat sini nggak ada yang mengeluh tentang suara saya ini. Baik, betapa luar biasanya ketika pemateri ternyata menunjukkan sinergisitas yang amat bagus antara pemateri pertama, Bapak Gani, kemudian pemateri keduanya Pak Gani Rudolf, Pak Muhammad Gandhi, dan Ibu Dr. Imas Aisyah yang begitu saling melengkapi satu dengan yang lain. Terutama pemateri terakhir rasanya ingin memberikan yang paling baik dan lebih banyak untuk diketahui oleh para partisipan. Namun karena waktu, takutnya nanti kita akan terputus tengah jalan terhadap alokasi waktu yang tersedia dan menjelang kita akan melakukan ibadah sholat zuhur rasanya. Kita akan masuki sesi yang bersifat tanya jawab. Catatan terakhir saya sekarang untuk yang partisipan melalui Webex ada 271. Melalui YouTube ada berapa? Edit 307 nih. Oke, baik, terima kasih. Jadi ada sekitar 570 sekian partisipan dari kedua pemerhati kita. Terima kasih sekali untuk atensinya dari para partisipan. Saya akan bacakan pertanyaan yang pertama untuk Pak Gani Rudolf. Bagaimana? Ini karena Pak Gani Rudolf ini adalah YouTubers. Mungkin yang pertama saya coba untuk pertanyakan kepada Pak Gani Rudolf. Ada pertanyaan dari Bapak Bajuni Sutatmiko. Bagaimana peluang pasar microgreen dan bagaimana teknis packaging microgreen ketika akan dipasarkan? Kemudian yang kedua dari Ibu Aslinda kepada Pak Gani Rudolf. Microgreen hanya tadi dipaparkan hanya untuk komoditas sayuran penghasil daun. Bisakah kita membudidayakan microgreen untuk sayuran penghasil buah, contohnya tomat, cabai, terong. Kemudian yang terakhir dari Bapak Iskandar Hadianto. Wah, ini beliau rasanya pemerhati tentang agronomi. Pada budidaya microgreen, mohon dijelaskan waktu yang efektif dalam proses fotosintesis keterkaitan dengan apa ini ilmu kimia, fisika, biologi. Wah, ini rasanya bukan kepada Pak Gani ya. Oke, nanti ini aja alamatnya kepada Pak Gandhi aja atau Bu Dr. Imas. Baik, pertama kami beri kesempatan dulu untuk memberikan tanggapan balik kepada partisipan. Pertanyaan terhormat Bapak Gani Rudolf tentang kedua pertanyaan. Bagaimana peluang pasar microgreen dan teknis packaging microgreen? Kemudian yang kedua, apakah hanya untuk komoditas tanaman sayuran penghasil daun? Bisakah untuk komoditas tanaman penghasil buah? Kepada yang terhormat Bapak Gani Rudolf untuk memberikan tanggapan baliknya. Silakan. Baik, terima kasih. Saya jawab yang pertama, untuk bisnis. Di Indonesia belum ada yang memanfaatkan ini sebagai bisnis. Salah satu penonton YouTube saya memang mengajak saya untuk budidaya dan menjual di pasar. Nah, saya kasih contoh ya, supaya nanti Ibu atau Bapak bisa mengikutinya. Kemudian dia telepon saya, dia cobalah beberapa tray dari kangkung. Nah, kangkung yang dia tanam ini, dia bawa berserta traynya sebelum dipanen atau digunting, diletakkan di pasar. Ternyata orang-orang pada bingung, ini apa ini? Waktu itu kita coba dengan kangkung ya. Begitu dijawab dengan kangkung, loh ini kangkung kok seperti ini? Ya, ini baby kangkung gitu ya, atau microgreen. Ternyata orang antusias dan mau coba. Dan harganya itu berkali lipat dijual, orang tetap mau. Jadi menurut saya pasarnya ada. Yang perlu dilakukan pertama adalah edukasi bahwa ini sangat organik. Saya mengatakan organik pakai sangat karena pupuk pun dia nggak pakai, jadi sangat murni. Berapa harga yang kita jual sebenarnya? Kalau kita bisnis,
kita akan hitung cost-nya. Bibitnya murah kalau kangkung. Media tanam juga murah. Kita boleh menjual biaya kali 2,5 sampai 3 itu harga jual kita. Contohnya misalnya satu tray itu saya menghasilkan misalnya yang seperti ini, let's say ongkos saya 3.000 gitu ya. Kita bisa menjualnya sampai 9.000 dengan mengatakan bahwa ini baby kangkung atau microgreen kangkung. Kemudian ini sangat organik. Bila perlu kita potong di depan matanya. Yang kedua, bisnis yang sudah dilakukan oleh penonton saya juga, dia itu restoran, kemudian dia taruh di meja, begitu ada orang tanya, ini apa? Ini microgreen, dia mau tumis, oke, dimasakin, langsung dipotong, dia tumis di situ, itu menjadi satu experience yang menarik bagi pengunjung restoran itu. Dan satu baki bisa menghasilkan 40.000 yang cost-nya paling-paling 5.000 rupiah gitu. Tapi sudah bentuk tumis ya. Artinya dia dipotong beberapa bagian, kemudian dia tumis, dia jual. Nah, ini adalah kesempatan bagus karena hal baru. Nah, terus ada untung, ada ruginya memang. Ruginya adalah kita perlu memberikan ekstra informasi, mengedukasi sesuatu yang baru ini. Tapi bagusnya, ini menjadi peluang yang sangat lebar yang belum banyak orang tahu. Kalaupun dia tahu pun nggak masalah ya, justru lebih bagus. Nah, kemudian yang tadi nomor 2 tentang buah. Sebenarnya kita bisa memanfaatkan tanaman kecil berasal dari sayuran, kemudian basil itu kayak kemangi ya, bumbu-bumbu dapur ya, kemudian juga dari bunga, tanaman bunga. Bagaimana dengan tanaman buah? Ada juga yang tanya, Pak, kalau pohon pepaya bisa nggak? Waduh, saya belum coba ya. Kecilnya itu apakah getahnya masih banyak atau tidak, saya belum coba. Saya tahu latar belakang pertanyaannya karena dia dianggap pada saat dia makan pepaya, buahnya bijinya dibuang. Yang jelas, tanaman kecil itu umumnya bisa dimakan. Ya tadi contohnya tadi ada buah melon, ada buah-buah lainnya. Kalau dia masih dalam posisi kecil, itu sangat lunak dan bisa dimakan. Tapi saya belum coba yang kayak pepaya dan yang lain-lain. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang ketiga, memang ini bukan bagian saya. Saya hanya mempelajari dari sisi cahaya, bahwa cahaya putih itu di dalamnya ada cahaya biru yang digunakan tanaman untuk berfotosintesis dan menguatkan batang. Sehingga pada saat saya musim hujan waktu itu, saya men-setup ini dengan lampu LED biasa, bukan grow light. Kalau pakai grow light boleh, tapi harganya mahal. Saya menggunakan LED biasa yang bercahaya putih karena dia ada memancarkan frekuensi yang kebetulan dibutuhkan oleh tanaman untuk menjadi hijau, untuk menguatkan batang. Nah, kira-kira itu Pak jawaban dari saya. Terima kasih Pak Gani Rudolf untuk tanggapan baliknya. Rasanya sudah cukup dimaknai dengan global tentang apa yang jadi pertanyaan dari Bapak Bajuni Ustadz Miko dan Ibu Aslinda. Terima kasih Pak Gani Rudolf selaku YouTuber dan sekaligus hobiis yang melakukan usaha, pemerhati dan menjadi pelaku bisnis microgreen walau tidak secara besar-besaran seperti Pak Muhammad Gani tadi ya. Terima kasih Pak Gani Rudolf. Kita akan masuki untuk pertanyaan yang ditujukan kepada Pak Muhammad Gandhi. Pak Muhammad Gandhi rasanya ini adalah pelaku skala besar dan ini ada pertanyaan yang agak teoritis Pak, mohon izin. Saya ingat dengan beliau penanya ini adalah Bapak Iskandar Dianto. Pada waktu webinar sebelumnya saya sebagai moderator tidak sempat saya bacakan. Ini ada pertanyaan begini. Pertanyaan untuk Mas Gandhi terkait dengan fotosintesis.
dalam pertumbuhan tanaman banyak dibutuhkan pada budidaya mikrogreen. Kalau berbicara tentang ilmu fisiologi tanaman, maka kita ingat terhadap metabolisme, yaitu metabolisme fotosintesis dan katabolisme atau respirasi. Berbicara dengan anabolisme dan katabolisme, maka katabolisme bertitik tolak dari yang tersebut di atas tentunya untuk daerah tropis dan subtropis, maka proses sintesis terdapat perbedaan menghasilkan komposit yang akan digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Artinya antara daerah tropis dan subtropis adakah perbedaan perlakuan di dalam kita berbudidaya mikrogreen? Yang terakhir, ini masih tentang teoritis, tentang pertanggungjawaban kepada peserta didik Pak Muhammad Gandhi. Kira-kira dari segi ilmu kimia, ilmu fisika, ilmu biologi atau matematik, maka maka semua itu merupakan satu keilmuan yang akan dipelajari di sekolah. Kira-kira berkaitan dengan out of box microgrid ini, kalau boleh saya istilahkan begitu ya, kira-kira jaminan keberhasilan secara maksimal dapatkah dipertanggungjawabkan untuk kita bisa mentransformasikannya kepada peserta didik? Bisa ditangkap ya Pak Muhammad Gandhi berkaitan dengan microgreen yang rasanya satu usaha budidaya yang bypass ini, kok kemudian kita coba kenalkan kepada peserta didik, kira-kira nanti akan menjadikan suatu bentuk upaya transformasi kompetensi yang bisa dipertanggungjawabkan tidak kepada peserta didik. Gitu ya Pak ya. Yang berikutnya. Wah, ini ada banyak, saya akan ringkas saja. Yang pertama tentang ini pertanyaan apakah sama mikrogreen dengan bibit? Tadi sudah dijelaskan, saya nggak perlu. Laku budidaya, oke. Apakah memerlukan suhu tertentu dalam budidaya mikrogreen? Mohon penjelasannya nanti Pak Muhammad Gandhi. Kemudian bagaimana caranya mikrogreen supaya bisa merata? Oh ini Pak, bagaimana caranya menanam mikrogreen supaya tumbuhnya merata dalam penyebaran benih dan pemeliharaannya supaya lebih terjamin kemerataannya dan pertumbuhannya. Utamanya contohnya untuk benih kecil seperti selasih. Itu pertanyaan dari Pak Susanto. Yang terakhir untuk Pak Muhammad Gandhi. Bagaimana cara mengolah hasil mikrogreen rumahan dan pemasarannya. Kemudian yang kedua dari Ibu Hartati juga, dalam budidaya mikrogreen ada kegiatan penutupan media setelah penanaman. Warna apa yang tepat untuk digunakan sebagai penutup media tanam? Ini beberapa wakil pertanyaan kepada para pemateri, khususnya untuk Pak Muhammad Gandhi. Semoga bisa diberikan penjelasan balik kepada beberapa perwakilan pertanyaan tadi. Silakan Pak Muhammad Gandhi Gumelar, waktu untuk Anda memberikan penjelasan baliknya. Silakan. Oke. Baik. Terima kasih kepada Bapak Arinto atas pertanyaannya. Dan juga kepada audiens, saya akan mencoba menjawab untuk pertanyaan pertama mengenai perbedaan budidaya di subtropis dan tropis. Nah, kita juga tahu ya, kalau di subtropis ini kan ada 4 musim ya, ada yang musim dingin, musim panas, musim semi, terus musim gugur. Musim apa lagi ya? Pokoknya ada 4 musim ya. Nah, terus kalau di subtropis, kalau di tropis ini musim kemarau dan musim hujan. Nah, jadi lebih ke bagaimana cahaya ya, ada atau tidaknya cahaya dalam 1 tahun atau sepanjang tahun gitu. Nah, kalau di subtropis mereka itu kan cahaya mataharinya terbatas. Kemudian dari segi suhunya juga bisa terlalu tinggi gitu. Nah, jadi kalau di subtropis ini
biasanya kebanyakan dari mereka itu membudidayakannya secara indoor dan memanfaatkannya dalam sumber cahayanya itu dari lampu gitu. Terus untuk pengaturan suhunya bisa dari AC kayak gitu. Karena kan kalau kita di indoor kita bisa memanipulasi suhu ruangannya, tidak sama seperti suhu di lingkungan aslinya kayak gitu. Nah, kalau di tropis ini bisa di indoor atau outdoor. Nah, karena kita lokasinya di tropis, menurut saya lebih baik kita memanfaatkan sinar matahari. Kenapa? Karena sinar matahari ini sudah lengkap ya, warnanya, warna cahayanya ada Meiji Kuhibiniu, kemudian juga pencahayaannya juga kalau di Indonesia sepanjang tahun ada gitu. Jadi bisa lebih menghemat biaya. Kalau kita di indoor ada biaya listrik kayak gitu ya. Kalau di outdoor kita tidak perlu mengeluarkan listrik. Kalau hidroponik tetap harus mengeluarkan listrik karena kan ada pengaturan air kayak gitu. Nah, kalau microgreen kita tidak perlu mengeluarkan biaya listrik karena lebih ke pemanfaatan cahaya. Kalau penyiramannya secara manual aja karena kecil ya, jadi masih bisa terjangkau kayak gitu. Kemudian mengenai suhu ya, suhu tertentu. Suhu yang baik untuk microgreen ini yang bagus itu adalah suhu ruangan ya, sekitar 23 derajat sampai 27 atau 28 derajat Celcius. Nah, jadi microgreen ini yang lebih penting itu adalah ada cahaya. Nah, kalau cahaya banyak tapi suhunya tinggi itu juga kurang bagus. Nah, jadi yang terpenting itu bagaimana cara kita memberikan cahaya tetapi suhunya itu tetap di antara 23 sampai 28 derajat Celcius. Kenapa harus suhu tersebut? Karena kalau terlalu panas nanti progenya bisa ada potensi untuk kering kayak gitu. Nah, jadi suhu yang ideal menurut saya di antara 23 sampai 28 derajat Celcius. Kemudian bagaimana supaya microgreennya tumbuh merata? Nah, yang pertama ya, tadi kan ada metode perendaman. Nah, metode perendaman ini fungsinya untuk benih ini semuanya mengalami imbibisi atau terangsang untuk melakukan sprouting atau melakukan kecambah. Nah, kemudian bagaimana supaya merata lagi? Cara kita mendistribusikannya atau menaburnya itu harus merata dan usahakan tidak saling tindih antara benihnya. Nah, jadi kalau merata kan sejajar gitu ya. Nah, jadi ketika tumbuh juga bisa sejajar. Nah, apalagi ya? Kemudian saat menyiram. Nah, saat menyiram juga usahakan semua benih kena air. Nah, kayak gitu. Terus ditambah supaya merata juga ditutup atau disimpan di tempat gelap. Nah, jadi kalau disimpan di tempat gelap juga mempengaruhi terhadap perangsangan si benih supaya mempercepat pertumbuhan kayak gitu. Nah, terus bagaimana mengolah kreasi dan pemasarannya? Nah, untuk mengolah microgreen bisa berbagai macam ya, bisa diolah secara mentah atau bisa diolah secara setengah matang gitu ya. Nah, menurut saya yang lebih bagus itu diolahnya secara mentah. Kenapa? Karena kandungan nutrisinya pertama ya masih lengkap gitu. Karena kalau kita olah dulu otomatis kandungan nutrisinya akan berkurang. Tapi kalau misalkan kita di mentah itu masih terjaga. Kemudian kalau kenapa mentah? Nah, dari segi penampilan, nah microgreen itu sebenarnya ya bukan hanya kandungan nutrisi aja yang kita manfaatkan, tapi yang kedua itu value dari penampilannya. Penampilannya juga kita bisa nikmatin gitu. Karena kalau ada sebagian orang yang pengen gitu ya, tampilan makanannya itu bukan hanya sehat tapi juga cantik gitu. Nah, microgreen ini bisa dilihat cantiknya tuh karena ketika dia mentah kayak gitu. Nah, kemudian bagaimana pemasarannya? Nah, pemasarannya ini
microgreen ini eh, lebih ke pemasaran orang-orang yang menengah ke atas atau orang-orang yang mereka cenderung suka ya mencari tahu informasi-informasi gaya hidup sehat kayak gitu. Nah, kalau di Jogja saya sudah pernah masuk ke supermarket. Nah, di Jogja ini ada supermarket yang menyediakan bahan-bahan impor gitu ya, bahan-bahan impor yang nggak ada di pasaran Indonesia. Jadi mereka eh, bisa suka menerima microgreen, dan orang-orang yang ke sana juga cenderung orang yang suka produk-produk impor. Nah, microgreen kan yang kita tahu itu awalnya di Eropa gitu ya, di USA gitu. Nah, dengan adanya toko tersebut jadi salah satu jembatan untuk menghubungkan customer yang memerlukan produk-produk impor kayak gitu. Nah, kemudian penutupan medianya warna apa? Kalau penutupan media warnanya bebas ya. Yang terpenting adalah si tray-nya itu jadi gelap. Nah, karena yang dilihat itu fungsinya, fungsi ditutup itu supaya benihnya bisa gelap, lingkungannya bisa gelap gitu untuk merangsang pertumbuhan. Nah, terus juga ada fungsinya ditutup juga untuk benih-benih yang ada memerlukan perlakuan khusus kayak misalkan sunflower. Nah, sunflower ini dia itu bukan hanya ditutup tapi harus agak sedikit ditindih gitu ya. Kenapa harus agak sedikit ditindih? Karena si akarnya itu calon-calon akarnya itu biasanya agak sulit untuk masuk gitu ya, sulit untuk masuk ke media. Nah, dengan ditutup itu ada tekanan dari atas, jadi mendorong si benih itu untuk memasukkan radikulanya ke media kayak gitu. Nah, kayak gitu ya. Tapi yang paling utama itu adalah bagaimana caranya supaya lingkungan si tray itu jadi gelap. Nah, seperti itu. Terus yang kompetensi ya. Nah, mengenai microgreen jadikan kompetensi menurut saya bisa-bisa aja. Kenapa? Karena dari literatur sudah ada ya, ada beberapa literatur yang menyebutkan pertama microgreen ini sehat kayak gitu. Terus juga ada tata caranya, bagaimana cara membudidayakannya kayak gitu. Dan juga bisa dikolaborasikan dengan ilmu pemasaran. Jadi bukan hanya ilmu kesehatan. Nah, pertama ilmu kesehatan itu kandungan nutrisinya. Kedua ilmu pertanian. Ilmu pertanian itu mengenai bagaimana budidayanya. Nah, kemudian ilmu yang ketiga adalah ilmu pemasaran, bagaimana cara memasarkannya. Jadi bisa dijadikan kompetensi asalkan dikolaborasikan dengan berbagai ilmu pengetahuan yang sudah saya tadi sampaikan agar siswa-siswa tahu gitu. Bukan hanya tahu manfaatnya, bukan hanya tahu bagaimana cara membudidayakannya, tapi tahu juga bagaimana cara memasarkannya kayak gitu. Mungkin segitu yang bisa Terima saya kasih. sampaikan. Luar biasa sekali Bapak Muhammad Gandhi Gumelar telah memberikan paparan balik pada beberapa pertanyaan dari partisipan. Tentu belum semuanya terpuaskan, utamanya Pak Iskandar Radianto yang begitu detailnya mengurai tentang keterkaitan microgreen dengan berbagai ilmu dan pertanggungjawabannya kepada siswa. Semoga apa yang ditawarkan oleh Bapak Muhammad Gandhi Gumelar tadi bisa cukup memberikan kelegaan dan wacana yang lebih mendalam dan meluas. Karena ilmu ini pun sudah menerbitkan banyak referensi dan pemerhati telah cukup banyak memberikan ulasannya. Terima kasih Bapak Muhammad Gandhi Gumelar. Kita akan masuki kepada pertanyaan yang ditujukan kepada materi ketiga pada Ibu Dr. Imas Aisyah dari, semoga saya nggak keliru ini, saya nggak akan menyebutkan gendernya ya, atas nama Florius Heri, Bapak atau Ibu ini. Menurut data Ibu, berapa persenkah penduduk Indonesia yang telah mengenal dan menerapkan budidaya microgreen? Kemudian yang kedua, dari nama yang sama, bagaimana dampak signifikan bagi konsumen microgreen terhadap
ketahanan pada virus corona. Wah, karena tadi Bu Imas sudah mengingatkan atau menyinggung-nyinggung keterkaitannya dengan kondisi COVID-19. Kemudian penanggap kedua, tolong nanti Bu Imas memberikan tanggapan baliknya. Pak Wijanarko, terima kasih Pak Wijanarko. Pertanyaan demikian, berapa jarak lampu LED dengan permukaan media tanam microgreen supaya microgreen dapat tumbuh optimal? Yang ketiga dari Bapak atau Ibu nih, Baca Huka. Gimana kita bisa mendapatkan benih yang bebas pestisida? Tadi karena Bu Imas menyampaikan sebaiknya benihnya terbebas dari pestisida. Yang keempat dari Ibu Olivina Sofia Mesah. Bagaimana kadar klorofil pada sayuran microgreen dibandingkan dengan nature green? Yang kedua, apakah sudah ada pengujian tentang perbandingan kadar klorofilnya? Yang terakhir dari Bapak atau Ibu ya? Oh Ibu kayaknya nih. Bibit Sustila Murti. Sayuran microgreen sebaiknya dikonsumsi mentah atau matang. Barangkali berhubungan dengan kandungan nutrisinya. Wah, saya dengar terakhir ternyata ada yang lebih akhir nih. Dari Pak Tugu Mulyo. Komposisi apa saja yang digunakan untuk membuat jus dari hasil microgreen? Hasil dimasak atau kondisi segar atau mentah agar mendapat kandungan yang optimal. Demikian Ibu Dr. Imas, beberapa perhatian atensi dari para pemerhati sehingga menimbulkan banyak pertanyaan. Mohon berkenan untuk Ibu Dr. Imas memberikan tanggapan baliknya. Kepada Ibu Dr. Imas bisa memberikan paparan terhadap banyak pertanyaan tadi. Terima kasih. Silakan Ibu. Baik, Pak Arinto, terima kasih. Menjawab pertanyaan dari Pak Florius Heri ya. Iya. Menurut data Ibu, berapa persenkah penduduk Indonesia yang sudah menerapkan budidaya microgreen? Dalam hal ini saya tidak bisa menjawab berapa persen penduduk yang sudah menerapkan budidaya microgreen. Saya belum menemukan data hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sekian persen penduduk Indonesia yang sudah menerapkan budidaya microgreen di rumahnya seperti itu ya. Jadi sementara itu mungkin ya. Jadi saya belum punya data hasil penelitian yang menjelaskan bahwa dari sekian ratus penduduk Indonesia berapa persen yang sudah menerapkan budidaya microgreen di rumah tangganya seperti itu. Mohon izin Bu Dr. Imas, tapi dari trennya sudah mulai ada banyak peminat ya Bu ya, dan meningkat ya Bu ya, tahun akhir ini. Oke, lanjut. Ya. Nah, kemudian bagaimana dampak signifikan yang mengkonsumsi microgreen terhadap ketahanan tubuhnya ya pada virus corona. Jadi kalau berdasarkan hasil kajian pustaka bahwa sayuran microgreen ini memang mengandung beberapa vitamin, mineral ya dan antioksidan yang tinggi ya dibandingkan dengan sayuran mature green ya. Sehingga kalau misalkan kita mengkonsumsi di setiap harinya ya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bagi tubuh, saya kira akan signifikan ya, dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap beberapa macam penyakit, tidak hanya beberapa virus corona saja, saya kira seperti itu. Kemudian yang kedua pertanyaan dari Pak Wijanarko, berapa jarak lampu LED dengan permukaan media tanam microgreen? Saya kira ini mungkin bisa dijawab oleh Pak Gani ya, karena di rumah saya sendiri saya tidak menggunakan rak-rak seperti yang punya Pak Gani ya. Jadi saya menanam microgreen ya dalam wadah bekas saringan yang bekas saringan di rice cooker ya, itu kan sudah bolong-bolong tuh. Nah, saya bisa manfaatkan itu. Kemudian kan bolong-bolongnya agak besar, jadi saya
lapisi dengan tisu, kemudian saya menggunakan bahan media tanam dari kokopit seperti itu, ya. Kemudian sampai hari kedua, ya, pada hari kedua disimpan di tempat yang teduh, kemudian gelap, ya, seperti itu. Nah, hari kedua sudah berkecambah tuh si benihnya, ya. Kemudian saya simpan cukup di dekat jendela saja, jadi tidak ada lampu LED di atasnya, jadi cukup kalau siang, ya, jadi dari jam 6 pagi sampai jam 4 sore saya cukup simpan di dekat jendela seperti itu, ya. Kemudian pada mulai jam 5 atau jam 5 sampai jam 6 pagi lagi saya simpan si media, ya, si kecambah tersebut di ruang tengah, gitu ya, di ruang tengah dengan jarak lampu LED, ya, LED-nya, ya, LED cahaya putih, lampu neon istilahnya, ya, sekitar 1,5 meter lah, 2 meter lah. Jadi tidak masalah. Jadi sampai hari panen pun tetap bisa tumbuh dengan baik seperti itu. Jadi kalau skala rumah tangga, ya, kita bisa memanfaatkan tidak memanfaatkan bahan yang ada, ya, bahan yang ada. Kemudian tapi kalau misalkan skala bisnis memang harus diperhitungkan secara betul-betul seperti itu, ya. Kita harus punya rak yang memang rak khusus, ya, untuk untuk pertumbuhan mikrobiom seperti itu. Tapi kalau saya lihat dari hasil penelitian, jarak lampu LED dengan permukaan media tanam mikrobiom kurang lebih sekitar 30 cm lah kalau menggunakan LED, ya, bukan lampu pijar. Tapi kalau lampu pijar itu kan biasanya sangat panas, ya, dan tidak hemat energi, ya. Jadi mungkin bisa antara 60 sampai 90 cm, ya, jarak antara permukaan media dengan lampu pijar. Seperti itu. Jadi kalau lampu pijar itu biasanya panas dan cepat menyerap air sehingga cepat kering si medianya seperti itu. Tapi kalau lampu LED mungkin kurang lebih sekitar 30 cm. Kalau saya lihat di hasil penelitian 30 cm kita menempatkan si media tanam, ya, nah, di atasnya lampu LED. Kemudian di mana kita bisa mendapatkan benih yang bebas pestisida? Bisa dibeli di toko-toko pertanian, Bapak Ibu, ya. Ini siapa, Pak Bace Huka, ya. Nah, kemarin saya nanam ini sekalian promosi. Ini saya menggunakan benih pakcoy, ya, produksi Primaseed, ya. Saya lihat di keterangan wadahnya itu tidak ada keterangan bahwa tidak mengandung pestisida seperti itu. Jadi saya kira bisa langsung ditanam di media tanpa perlakuan pencucian terlebih dahulu seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa memilih, ya, dan melihat, ya, sebelum membeli, ya. Atau kalau kangkung, ya, kangkung biasanya mengandung pestisida sehingga sebelum kita tanam di media harus diberi perlakuan pencucian terlebih dahulu, ya, sampai si bahan pestisidanya hilang sama sekali dari permukaan benih seperti itu. Biasanya kan kalau bahan pestisida tersebut hanya di permukaan benihnya saja, tidak sampai ke bagian dalam benih, ya. Jadi cukup dicuci berulang kali sampai si permukaan benihnya bebas dari bahan pestisida. Kemudian dari Ibu Olivina, bagaimana kadar klorofil pada sayuran microgreen dibandingkan dengan mature green? Saya kira di sayuran microgreen kadar klorofilnya memang cukup mungkin lebih rendah, ya, dibandingkan dengan mature green, gitu, ya, seperti itu, ya. Biasanya yang mature green itu warnanya lebih hijau, ya, lebih hijau dibandingkan dengan sayuran microgreen, ya. Tapi di balik itu, ya, meskipun kadar klorofilnya mungkin lebih rendah, tapi nutrisi yang lain, ya, seperti vitamin, mineral, dan antioksidannya jauh lebih tinggi, ya, bisa sampai 40 kali dibandingkan dengan sayuran mature green seperti itu.
kelebihannya di situ. Meskipun kalau klorofilnya mungkin lebih rendah ya dibandingkan dengan mature green, tapi nutrisi yang lain kadarnya seperti vitamin, mineral, kemudian antioksidannya jauh lebih tinggi ya. Bisa mencapai 40 kali dari sayuran mature green seperti itu. Kemudian dari Bu Susilo Murti, sayuran mikrogreen sebaiknya dikonsumsi mentah atau matang? Ya, saya kira itu pilihan ya Bu ya. Kalau misalkan benihnya berasal dari benih organik, maka hasil panen pun akan bersifat organik sehingga bisa langsung dimakan. Atau misalkan sebelum dimakan kita cuci terlebih dahulu dengan air biasa yang air biasa yang matang gitu ya, air biasa yang matang ya. Jadi barangkali ada kotoran yang menempel di bagian tanaman microgreen ya, kita cuci dengan air yang matang yang biasa, bisa kita langsung dimakan atau bisa kita di jus ya, di jus. Tapi kalau saya lihat di channel YouTube-nya Pak Gani sudah mengarah ke itu ya, pemanfaatan sayuran mikrogreen. Jadi dimasak ya Pak ya, dimasak gitu ya, dimasak, tapi dimasaknya dengan beberapa, seperti saya lihat di YouTube-nya apa, masakan Korea ya Pak ya. Ya, betul. Kayaknya enak tuh, saya belum pingin nyoba sih sebenarnya. Jadi bisa dikonsumsi secara mentah atau matang ya, seperti itu. Jadi pilihan Bapak Ibu. Bisa dimakan langsung atau dimasak ya, dimasak seperti biasa dimasak gitu, atau di jus ya, di jus seperti itu. Kemudian komposisi apa yang digunakan untuk membuat jus dari hasil mikrogreen? Hasil dimasak atau kondisi segar atau mentah agar mendapat kandungan yang optimal. Komposisi apa yang digunakan? Tadi memang saya tampilkan beberapa pengembangan ya produk dari mikrogreen, jadi dalam bentuk minuman kesehatan gitu ya. Komposisinya di situ sudah jelas ya, bahan pencampurannya apa gitu ya. Jadi mungkin cukup di jus ya, di jus dengan mencampurkan sayuran mikrogreen dengan bahan mix dengan bahan yang lain tadi, seperti dengan nanas, ada yang dengan buah naga seperti itu ya, kemudian dengan air kelapa. Dan itu sudah beredar di pasaran dan bisa dijual di toko online. Jadi barangkali sudah melalui proses istilahnya memang sudah lolos itu ya, lolos uji, beberapa lolos uji sehingga bisa dikonsumsi secara massal seperti itu. Jadi bisa dikonsumsi secara massal sebagai minuman kesehatan yang bisa digunakan untuk beberapa, bisa untuk bayi, bisa untuk remaja, untuk orang dewasa, orang yang lanjut usia seperti itu ya. Kemudian untuk orang-orang yang senang untuk berolahraga, jadi untuk menambah stamina, untuk menjaga imunitas tubuh dari beberapa penyakit yang bisa yang datang ya, jadi bisa datang seperti itu. Saya kira itu mungkin yang bisa saya jawab, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Pak Arinto. Baik, terima kasih Ibu Dr. Imas Aisyah. Rasanya Pak Gani Rudolf akan menambahkan. Sebelum Pak Gani Rudolf mungkin akan memberikan tambahan terhadap beberapa pertanyaan yang tertuju kepada Pak Muhammad Gandhi dan Ibu Dr. Imas, saya ingatkan kepada para partisipan, mohon berkenan mengisi presensi melalui singkat. Matikan mic-nya, agak menggema. Matikan dulu. Oke, saya ingatkan kepada para partisipan wajib mengisi presensi kehadiran atau biodatanya via Simpal. Kemudian sebelum akhirnya mengunduh sertifikat, dimohon juga mengisi evaluasi keterlaksanaan WebEx via Simpal juga. Saya melihat, mendengar di antara sini ada ini Ibu Andi Harokat yang dalam sesi lalu gagal untuk memperoleh sertifikat karena
lupa mengisi salah satu dari dua tahapan ini. Saya ulangi, mohon berkenan untuk mengisi kehadirannya melalui presensi di SIMPA, demikian juga mengisi evaluasi keterlaksanaan WebEx, supaya nanti akan berkelancaran ketika mengunduh sertifikatnya langsung print di tempat. Yang terakhir, bagi yang ingin memperoleh soft copy materi, silakan dibaca di chatnya. Di sana ada alamat, mau dicatat bagi yang mungkin tidak berhasil membaca di chatnya, berikut lamannya. http://rangkap ringkas.kemdikbud.go.id/microgreen. Rasa itu alamat yang bisa Ibu sekalian ingin memperoleh soft copy dari materi ketiga presenter tadi. Pak Gani Rudolf akan menambahkan sesuatu yang telah dipaparkan oleh dua materi yang lainnya. Silakan Pak Gani Rudolf. Baik, sedikit menambahkan saja mengenai lampu tadi. Lampu bisa menggunakan LED putih. Kenapa LED? Supaya hemat biaya saja. Jarak antara lampu ke tanaman semakin dekat semakin baik, tapi jangan sampai terkena dengan tanamannya. Jadi kira-kira 20 cm di atas tanaman. Tapi kalau diukur dari dasar rak sampai rak berikutnya, ya lebih kurang 30 cm. Kemudian sebaiknya memang dikonsumsi mentah, karena kalau konsumsi mentah itu nutrisi lebih tinggi, biasanya untuk salad ya. Tapi kalau beberapa jenis seperti kangkung, bisa kita jadikan pecel, direbus sebentar, kemudian langsung dijadikan pecel, atau ditumis cepat, jadi tidak layunya terlalu layu ya. Di channel saya, Gani De Jong, bisa dicari, ada 20 video, step by step, jadi teman-teman bisa belajar dari sana, mulai dari media tanamnya, cara menyiram, cara merawat. Saya bagikan di sana supaya teman-teman bisa tertular dan mau mencoba di rumah. Jadi silakan aja kunjungi, cari aja namanya channel Gani De Jong. Nanti ada ketemu saya di sana. Silakan ditonton aja di sana. Demikian Pak, kira-kira. Pak, De Jongnya gimana melafalkannya? DEJOUNG? Ya, GANI ya, Gani, GANI, De Jong, De-nya DHE, Gani De Jong, YONG. Oh, YONG. Baik. Ya, Gani De Jong. Baik, saya rasa cukup informasinya. Untuk beberapa pemerhati yang belum terwakili butir pertanyaannya ditanggapi balik oleh para presenter, semoga tidak penasaran lagi. Minimal ketika mengunduh laman di ringkas kemdikbud.go.id microgreen, dan tadi ada tawaran virus kebaikan dari Pak Gani Rudolf melalui YouTube-nya, juga Pak Muhammad Gandhi Gumelar, Bu Imas juga memaparkan. Demikian tanpa terasa waktu lebih dari 3 jam. Sedianya kita cukup sampai jam 12, sekarang sudah jam 12:25. Closing statement yang boleh kami sampaikan melalui WebEx yang berjudulkan judulnya budidaya sayuran microgreen skala rumah tangga. Dengan ketiga materi, kita telah memperoleh tentang pengertian microgreen yang ternyata berbeda dengan kecambah. Kita telah mengenal dan mengetahui lebih jauh tentang sejarah microgreen. Juga telah kita memperoleh gambaran tentang kelebihan sayuran microgreen serta informasi praktis ringkas. Semoga ini menjadi stimulasi buat kita tentang bagaimana melaksanakan budidaya sayuran microgreen skala rumah tangga yang Bu Imas Aisyah telah coba paparkan. Untuk skala bisnisnya oleh Bapak Muhammad Gani Gumelar telah aplikasikan. Bagi yang ada di sekitar Jogja atau melewati Jogja silakan mampir. Bagi yang di Batam melalui Pak Gani Rudolf telah ditayangkan melalui YouTube. Demikian
tema besar WP kita kali ini, budidaya sayuran mikrogreen skala rumah tangga telah diikuti sejak pukul 9 tadi sampai pukul 12:27 ini. Rasanya kalau kepingin lebih lama kita tidak akan beranjak, namun waktu jualah yang menjadikan kita harus mengakhiri. Silaturahmi tidak sampai di sini. Kita masih bisa melakukan silaturahmi melalui sosmed dan banyak cara yang lain. Demikian telah kami selenggarakan acara WPEG dengan judul budidaya sayuran mikrogreen skala rumah tangga kepada ketiga materi. Yang pertama kepada Bapak Gani Rudolf, yang kedua kepada Bapak Muhammad Gani Gumelar, dan yang ketiga kepada Ibu Dr. Imas Aisyah SPMSI. Kami aturkan terima kasih. Dan saya selaku pemandu acara, Arinto Nugroho, mohon maaf bila di dalam kami menjalankan tugas ada sesuatu yang kurang berkenan. Kiranya kita bisa dibutuhkan kembali pada sesi yang lain, acara yang lain, materi yang lain. Atas nama semuanya kami ucapkan terima kasih, dan panitia juga terima kasih yang telah membantu lancarnya kegiatan ini. Kepada para partisipan berjumlah kurang lebih 578, mulai dari yang YouTube maupun Webex telah ikut terlibat dalam kegiatan ini. Kami mengucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan sempurnaan kami. Dengan demikian kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat bertemu kembali di lecture yang akan datang. Terima kasih semuanya. Sama-sama.